Assalamualaikum YouTube, ketemu lagi nih di channel kita, di channel Gejolak Kaula Muda di hari Sabtu yang indah ini. Kita selalu syuting memang hari Sabtu ya. Ini kita lagi di daerah Sentul. Sentul apa Bogor ini ya? Bogor ya, sorry loh. Di Bogor. Ini gua hari ini sama Om Tino, tapi bukan Tino Sidin ya, bukan yang menggambar pelukis itu, bukan. Ini teman gua, Om Tino, dia punya Corona TT132 dan rencananya hari ini gue pengen ngobrolin mobilnya Om Tino ini. Dia tuh memang dari dulu suka yang berbau vintage, bukan begitu Om Tino? Betul. Awal mulanya dia sukanya dengan motor-motor klasik kayak Vespa kayak gitu. Dia juga punya tuh koleksi itu. Nah, saat ini dia pingin naik pangkat nih, upgrade ke mobil ya kan, tapi mobilnya tetap yang klasik yang berbau vintage. Nanti kita akan bahas ya di Corona TT132. Check it out. Oke, ini udah sama Om Tino lagi ya kan. Om Tino mau ada dua kata-kata dulu. Ya, Tetap semangat. Jangan ragu untuk main mobil klasik. Asik. Itu buat penutupan aja. Kita baru buka ini kan. Gue pengen tahu nih, kan mobil-mobil klasik saat ini kayak ya tahun 80, 90 ya, kan mulai booming lagi nih anak-anak khususnya di Jakarta di Jakarta. Ya di Pulau Jawa inilah lagi suka mobil-mobil klasik nih. Nah, lu kena demam itu atau bagaimana lu bisa sampai memilih mobil Corona tahun 81 TT132 ini? Ada sejarahnya apa bagaimana gitu? Enggak sih, kok ikut-ikutan demam enggak sih. Enggak ya? Jadi ini kan gue ngangkat waktu itu 2013. Itu jauh dari sebelum demam-demam mobil 90-an. Oke. Malah ini kan mobil 80-an sebenarnya, bukan 90-an. Jadi awal mulanya sih sebenarnya nggak ada kecintaan khusus gitu ya ke mobil klasik. Cuman ya kompromi aja dulu sih sama dana yang ada. Terus dengan dana yang ada pilihannya apa aja gitu kan. Terus yang paling suka di hati ya ini Corona TT132 ini. Tapi dan seiring jalan waktu kan ya mungkin karena terlalu in touch dengan mobilnya, jadinya sampai sekarang sih suka gitu. Jadi kalaupun belum ada rencana ganti atau jual, nggak ada, karena saya udah suka banget sama mobil. Sesuka apa setelah istri lo apa sudah sebelum ini lo ini? Oh, ini sukanya yang pertama. Oh, yang pertama berarti istri lo yang keempat mungkin. Oh, keempat. Oh, berarti yang kedua dong lo. Itu Vespa. Itu Vespa. Oke, berarti ini mobil udah hampir 7 tahun ya dipegang sama lo ya? 7 tahun betul. Lu dulu ngambil dari mana nih Om, kalau boleh tahu nih? Gue lupa dia namanya ya, cuma itu kita ada bapak jual di sekitaran Pondok Gede rumahnya. Oh, oke. Ya gue kan searching tuh kan dengan budget yang gue punya. Tapi itu harus Corona? Enggak. Oh, nggak harus Corona. Gue filter dari budget. Oh, filter dari budget segini gue filter apa yang di media sosial ada, pilihannya apa. Gue filter mana yang dari model dulu pasti ya. Karena kan kalau kita dari medsos yang pertama kita lihat foto. Iya. Dari foto mana yang start, terus gua kasih sisain option ya 3 atau 5. Iya. Terus semua itu gua samperin satu-satu. Oke.
jadi cek barangnya langsung lah. Dan dari yang gue lihat yang paling gue keciput sih ini. Kenapa? Lu langsung seret gitu atau bagaimana? Walaupun kan lu nggak punya misi memburu corona, kenapa langsung seret sama corona? Dari modelnya sama dari interiornya gue suka yang merah itu. Oh, emang tapi yang merah itu emang dia ciri khasnya ini corona atau bagaimana Om? Untuk yang masuk ke Indonesia sebenarnya nggak ada yang interior merah yang setahu saya. Oh, Nggak ada tuh yang saya. berarti orisinilnya itu ya? Orisinal. Oh, orisinalnya warna merah dia. Warna merah. Kan saya bukan pernah sih ya, ikut juga gabung di fans clubnya Corona TT 132. Itu kalau dari info yang saya dapat sih semua yang masuk ke Indonesia interiornya coklat ya. Nah, kebetulan yang ini masuknya bukan dari Toyotanya, ini via build up. Via build up ya. Ini waktu itu untuk kedutaan US Embassy. Berarti ini mobil CBU. Mobil CBU. Ini form C. Form C. Oke. Nah, dimasukin oleh kedutaan US untuk dipakai sebagai kendaraan operasional kedutaannya. Oke, berarti ini luar biasa juga ya histori ini mobil ya. Historinya luar biasa, makanya itu juga surat-suratnya saya simpan rapi. Tadi boleh dong kita ditunjukin surat-suratnya yang pelepasan dari boleh. Pasti. Terus selama 7 tahun ini ada kendala apa nih Om? Ada suka dukanya apa nih pakai ini Corona TT 132? Suka dukanya ya namanya mobil tua pasti ada aja. Pasti ada aja PR. Cuma sejauh ini sih nggak ada yang memberatkan ya. Oke. Ya khas mobil tua lah. Iya. Dari pendinginan mesin, radiator. Ya boleh nanti kita bahas lebih lanjut tuh yang katanya terkait apa aja sih yang udah pernah Om Tino nih ganti spare partnya. Ya. Terus apakah Om Tino pernah kerok bodinya yang mungkin akan keropos-keropos mobil tua kan gitu kan? Betul. Ya nanti bisa lebih lanjut nih kita kulik-kulik lebih dalam lagi Om Tino. Mantap. Oke, gue sekarang udah sama Om Tino lagi nih, tapi udah lebih jelas kita mau bahas mobilnya Om Tino. Nah, kita ikutin ke sini nih. Kita bahas depannya dulu Om Tino ya. Ini kalau kita lihat di sini kan, ini kesannya klasik banget ya. Ada apa lampunya yang warna kuning, kemudian dikombinasi dengan apa ya warna putih. Ini emang aslinya apa gimana Om Tino? Asli. Ini perbedaan warna gitu emang asli, kuning dan putih. Oh, kuning dan putih. Ini kayaknya ngikutin European atau US versi ini. Oh, US version ini. Emang tapi ini kalau yang kuning ini emang dari awalnya emang mobil keluar tuh udah kuning, warna kuning. Oh, kuning ya. Kuning ini nggak lu kuningnya sendiri ya? Nggak, ini kuning asli emang. Ini mikanya ini buatan atau ini aksesoris, tapi aksesoris emang yang khusus untuk dia, untuk TT 132. Oh, untuk emang khusus buat Corona ini ya. Tapi ini aksesoris sih sifatnya. Aksesoris. Makanya dia lekukannya kan pas dengan Iya. Tapi kombinasinya jadi cakep nih, agak warna-warna biru gini kalau teman-teman lihat nih. Kemudian dipadu sama warna putihnya sama kuningnya jadi kelihatannya manis. Di sini juga kalau kita lihat kan ada kombinasi lampu sen sama lampu senjanya nih. Nah, ini juga agak masuk warnanya bagus jadinya. Terusnya kalau kita lihat ke bawah juga ada lampu sen juga di bawah. Ternyata bukan fog lamp tapi lampu sen itu. Jadi lampu sennya ada 2 ya Om Tino ya. Iya, ini belum ada fog lamp mobil ini. Ini untuk bempernya masih aslinya seperti ini ya? Asli ini karet. Oh, ini tapi nggak ada di custom apa nggak ada ya? Nggak ada. Oh, grill juga aslinya. Itu ya? asli, masih asli semua.
Oh, lambangnya emang Toyota gini kan. Biasa Betul. kalau Toyota kan yang kayak Corolla. Zaman tahun 80-an Toyota masih pakai nama, dia belum pakai lambang yang T2 gitu. Oh, masih pakai nama ini ya. Nah, ini kalau kita lihat nih manis ya. Terusnya untuk di Corona tahun 81 ini untuk spionnya memang dia nyatu di fender depan ya, bukan ada di sisi pintu depan tapi ada di fender depan. Jadi kelihatan banget klasiknya. Dan juga dipadu dengan velgnya, tapi mohon maaf nih velgnya mirip SSR Mesh, tapi untuk mereknya Om Tinonya lupa apa ini, dipadukan dengan ban profil 185 70 14 nya ring 14 velgnya. 14. Ngikutin standar mobilnya. Standar mobilnya emang 14 ya Om Tino ya. Kalau kita lihat mesinnya, kita boleh buka Om Tino ya? Boleh. Biar Om Tino aja yang buka ya kan. Lumayan rapi nih untuk ukuran mobil tahun 81 nih ya. Iya, tapi kotor. Oh, ini dengan kode mesin berapa nih Om Tino kalau boleh? Ini mesinnya kodenya 3T. Oh, 1800 cc, tepatnya sih 1790 something lah. Tapi 1800 cc. Ini mesin dipakai juga di Celica di zamannya. Celica pada tahunnya ya. Pada tahunnya. Oke. Kemudian selama 7 tahun pemakaian ini udah pernah diapain aja di mesin Om? Ya maksudnya pernah turun mesin atau gimana, pernah Om? Pernah turun mesin, cuman karena untuk peremajaan aja. Oh, untuk peremajaan aja. Jadi bukan karena dia mogok nggak bisa jalan, bukan. Yo gitu ada asap tipis-tipis di knalpot. Itu kan sebenarnya cukup ganti seal klep doang. Iya. Cuman berhubung udah bongkar atasnya, sekalian lah dalamannya ganti. Jadinya semua dalaman baru, dari piston, ring piston. Oh, oke. Dia pakai rantai keteng, bukan pakai belt. Berarti secara overall mesin sehat dong ini Om? Mesin sehat. Oh, pernah nembus sampai mana nih Om? Ini Untuk udah pakai ke mobil ini? Semarang, Sampai Jogja, Semarang. Wah, Jogja. Salatiga. Wah, luar biasa. Yang Salatiga masa PP, PP. pulang pergi. Pulang pergi aja. Pulang pergi dia nggak ada isu sih, nggak terlalu. Nggak ada isu apa-apa? Ya. Untuk dari pendinginan segala macam nggak ada? Pendinginan nggak. Pernah waktu itu dia ada bocor-bocor halus, tapi udah ditambal sekarang radiator. Jadi temperaturnya juga bagus, dingin terus. Wajar lah kalau misalnya bocor-bocor ya, mobil Iya. tahun segini ya, tahun 81 ya, udah berapa puluh tahun nih kan. Iya. Tapi waktu turun mesin habis berapa tuh kalau boleh tahu tuh untuk kasarnya tuh, budgetnya tuh? Untuk spare partnya aja ya, Hmm? itu saya belanja kayak habis 9 jutaan deh. 9 jutaan di luar jasanya. Jasa, betul. Untuk mobil Corona tahun 81 spare part masih tersedia banyak atau bagaimana Om? Di bengkel, saya di bengkelnya Pasar Minggu gitu ya. Hmm? Di bengkelnya sih nggak ada. Oh, di bengkelnya nggak ada? Nah, makanya saya belanja sendiri, saya cari di Senen, di Atrium, itu masih ada. Masih ada yang nyetok. Masih ada nyetok ya? Ah, Tapi nggak di kanibal nggak ya? Emang Nggak, benar-benar baru punya dia? baru dia. Oh. Jadi spare partnya semua baru, nos. Bukan kanibal dari bekas mobil lama Iya. di kanibal enggak. Iya, oh nggak gitu ya? Ini dalaman semua baru, Baru semua ya? Baru. Luar biasa ya, tahun 81 masih nyetok mereka ya? masih ada. Nah itu nyetoknya bukan mesen. Nah, setahu saya nih mobil yang punya Om Tino ini agak lumayan jarang ya? Betul. Bener ya? Kalau nggak salah di Indonesia cuma sekitar 150-an ya? Bener nggak sih? Saya lupa ingat ya, cuman kalau yang masuk oleh Toyotanya Hah? itu antara 150 sampai 200 unit, Cuma sedikit kan ya? cuma dikit. Tapi ini kan nggak lewat Toyota, kalau yang lewat kedutaan tadi ya? Kedutaan ini Oh. Fongse. Iya. Dan dari let's say lah 200. Mungkin yang masih hidup sekarang di bawah 100 kali. Oh. Ya kan? Yang lain udah dikampakin atau apa. Secara pengendaraan masih enak Om? Masih enak. Masih enak ya? Masih Luar enak. biasa nih Om Posisi Tino. mengemudi saya suka banget ini. Posisi pengemudi suka banget Iya. ya? Pas ya? Pas dia lebih ke rebahan gitu. Oke, kita lanjut ke samping kalau ini. Kita udah di bagian sampingnya Toyota Coronanya Om Tino nih. Kalau kita lihat nih, teman-teman bisa lihat di sini dari bagian depan sampai bagian belakang masih mulus banget, mengkilat gitu ya untuk ukuran tahun 81 nih. Ini rahasianya nih apa nih Om? Apakah udah perlu cat ulang atau bagaimana nih Om? Udah. Oh, udah Jadi, dicat ulang ya? dulu pas ngangkat ini catnya sangat-sangat ya wajar lah untuk mobil tahun 81 ya. Nah, Jadi udah kusam, keropos, karat, oh, pokoknya paket lengkap ya? paket lengkap. Jadi ya ada rezeki langsung kerok total, cat ulang. Kerok total cat ulang. Habis Betul. berapa tuh Om untuk ukuran mobil kayak gini Om? Ngerok total sama cat ulang kayak gitu? Ini waktu itu yang bikin mahal itu pernisnya dia di double pakai ski seker. Oke.
Nah itu total kerok, ganti pelat untuk yang kropos karat, sama catnya pernis double, makanya dia wet look. Itu sekitar 20-an gitu. 20-an lumayan juga ya. Ya. Nah, yang menariknya lagi, Om Tino ada sunroof nih. Nah, ini sunroofnya emang dari sananya udah ada apa lo pasang sendiri Om? Enggak, ini aksesoris. Oh, berarti Om Tino yang pasang? Apa? Pasang sendiri. Oh, kena berapa nih Om kalau boleh tahu sunroofnya? Ini dulu bengkel temen, dia emang usaha sunroof. Waktu itu lagi ada promo. Makanya ini terhitung murah. Jadi waktu itu dia cuma ngasih harga, ini udah 3 tahun 4 tahun kayaknya, itu cuma 7.500.000 apa. Oh, berarti setelah ngecat baru pasang ini sunroof. Oh, baru pasang sunroof, berarti ngecat dulu ya tadi ya? Iya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat nih, juga menariknya adalah talang airnya nih. Talang airnya nih unik banget nih. Gue suka banget sama talang airnya, soalnya bentuknya tuh unik ya Om ya. Ini custom apa ini Om? Enggak, ini aksesoris. Ini nggak custom, memang dijual bebas dulu, dan memang buat mobil-mobil kayak Corona, Corolla, ya? DX, yang tipe itu. Oh, tapi keren nih jadinya, tuh kelihatannya tuh kayak apa, nada. Iya, kan nada emang. gitu. Makanya saya juga waktu itu sempat lihat ada mobil pakai ini, oh kok keren banget. Terus saya dulu kan masih banyak tuh ya acara-acara retro tuh, kayak di parkir Timur Senayan di mana. Pas ada acara saya datengin, saya ada lapak-lapak itu, saya lihat ada yang jual harga pas ya. Nggak pikir panjang. Banyak. Nah, ini nih list-listnya ini masih asli apa udah pernah ganti nih Om? Asli. Semua asli. Luar biasa. Asli. Luar biasa nih, listnya masih asli semua. Wah, ini ada logonya VIP ini. Emang ininya untuk Corona atau tambahan sendiri Om? Bukan, ini sebenarnya punya Crown. Oh, punya Crown. Makanya kan saya nanya nih, kok biasanya di Toyota Crown gitu, kenapa ada di Corona? Ya, ini saya punya Crown. Karena itu ini kan abis ngecek kok ini kayaknya kosong banget di sini kan. Terus saya lihat apa ya, terus saya ngeliat mobil Toyota Crown. Iya. Oh, kok keren ada kayak gini ya. Langsung aja nggak? Ya, jadi walaupun bukan buat dia, tapi pas dipasang kayaknya oke, cocok, ya udah pasang aja. Oke. Kita lanjut ke bagian belakang nih. Kalau kita lihat bagian belakang, nah ini lampunya masih orisinal juga Om ya? Lampu enggak? Oh, udah enggak nih? Udah enggak. Oh, aslinya udah pecah-pecah. Tapi dalam arti kata bentuknya seperti ini kan? Bentuknya asli kayak gini kan? Nah, ini berarti bukan asli tapi imitasinya atau KW-nya atau bagaimana Om? Ini Taiwannya lah. Taiwannya ya? Tapi kalau yang asli harganya sekarang udah gila ya. Nggak make sense ya? Nggak make sense gitu. Untuk sebuah lampu sebiji aja udah nggak make sense. Iya. Jadi yang penting fungsinya bisa dapat, dan masih bentuknya masih sama, oke. Nah, ini juga bentuknya seperti ini ya untuk bempernya Om? Bemper emang asli. Aslinya seperti itu ya? Bemper emang asli. Oke. Rapi banget. Ini kalau kita lihat juga masih ada emblemnya Toyota Coronanya nih klasik banget. Iya kan? Ini kalau yang nggak akan nemu nih kalau yang sekarang kayak gini. Nggak ada. Karena Toyota udah bukan tulisan, udah lambang doang. Iya. Nah, kita sekarang lanjut ke bagian dalamnya. Dalamnya itu yang tadi yang bilang Om Tino Rare itu. Nah, ini teman-teman, tadi kan Om Tino sempat bilang kalau misalnya yang Corona punya Om Tino ini agak lumayan langka karena dia dapat yang interiornya warna merah. Soalnya yang umumnya itu dapat warna coklat Om ya? Coklat, betul. Oke. Nah, ini menariknya nih, emang keren sih, warnanya merah, mirip-mirip kayak Toyota Cressida kalau nggak salah ya, warna merah ya. Bener nggak sih? Cressida kan joknya blue dulu. Nah, ini kalau saya inget tuh kayak Toyota Cressida. Ini kalau kita lihat nih, nah ini door trimnya masih asli ya Om? Door trim masih asli semua. Saya cuman ganti board di belakangnya. Board di belakangnya? Ya, di board belakangnya kan udah kena air, hancur ya. Iya. Jadi udah nggak keras lagi. Tapi ini kulitnya, handle ini semua masih asli. Tapi luar biasa ya, dalam arti kata mobil udah puluhan tahun masih asli ya. Masih asli. Dan ketika ganti hardboardnya, saya minta sekalian diplastikin, biar nggak gampang rusak. Nah, ini kalau kita lihat nih, warnanya merah semua tuh untuk dashboardnya. AC masih berfungsi dengan baik semua Om ya? AC fungsi asli. Dan ini yang unik nih, mobil tahun 81 udah ada door apa ya namanya? Untuk ini apa penanda kalau pintu dibuka kebuka. Ya? Unik tuh Om, tahun 81 udah ada seperti itu. Udah ada. Di mobil zaman sekarang malah dihilangin. Iya. Mobil zaman sekarang malah hilang. Oke, itu udah ya, untuk audio juga, tapi udah tambahan Om yang audio ya. Audio asli masih ada. Audio asli masih ada, nggak dicopot.
Tapi udah nggak nyala kan pastinya kan? Nggak nyala karena di switch ke bawah. Oh, di switch ke Ya, bawah ya. kalau mau di switch ke atas lagi tetap nyala, cuman bisa radio doang. Oh, Nah. jadinya dia yang berfungsi yang bawah ya? Yang bawah. Oke. Oh, berarti ini untuk AC juga panelnya juga masih asli semuanya? Masih asli semua. Luar biasa. Semua asli. Ini setirnya asli kayak gini ya? Setir asli. Nah, Cuman ini mirip-mirip. Lambangnya itu tapi lambang Toyota zaman dulu atau bagaimana dong? Saya dapat ini udah gini. Ada yang bilang ini emang aslinya. Ada yang bilang juga ini sebenarnya copotan dari Cressida. Copotan dari Cressida. Saya juga nggak tahu deh. Soalnya kalau dilihat copotan tapi warnanya sama banget gitu kan. Tapi ini kayaknya kalau saya lihat sekilas tapi red trim nih Om ya untuk joknya. Jok red trim tapi bahan yang dipakai dibilang 100% enggak lah ya, tapi 90% itu mirip dengan aslinya. Oh, emang aslinya seperti ini ya? Iya, modelnya sama bentuknya kayak gini. Jadi pinggiran kulit, bawah tengahnya kain. Iya. Modelnya kayak gini persis. Bahan red trimnya pun dipilih yang mirip banget. Tapi kalau kita lihat sekilas tadi juga sempat saya pernah naikin nih mobil juga, saya emang masih empuk ya joknya. Joknya empuk banget. Gue sih percaya sih kalau Om Tino pernah jalan ke Jogja, ke Salatiga, ke Semarang pakai mobil ini, di dalamnya juga masih ya hitungan tahun 81 masih oke lah Om. Masih oke, masih nyaman kok untuk keluar kota, masih nyaman. Nah, memang kalau untuk yang Corona yang tahun pada tahun itu belum ada power window, belum ada ya. Power window, power steering belum ada. Oh, power steering belum ada ini ya. Ya, masih pakai tenaga penuh Om ya. Iya. PR ini doang nih saya lagi nyari nih mangkok buat ini. Oh, mangkoknya ya. Wah, siapa tahu ada teman-teman di sini ya, yang jadi mungkin kalau penonton ada yang punya channel barangnya bisa diinfo. Siap, nanti boleh komen di bawah kalau misalnya ada teman-teman yang punya informasi untuk tutupnya Om ya. Iya, ini mangkok handle ya. Iya. Apalagi kalau warnanya sama merah marun, wah cakep banget. Emang harusnya dia chrome apa merah marun? Merah marun. Oh, merah marun ya. Sama kayak gini. Oh, sama kayak itunya ya untuk membuka jendelanya ya. Masih ada, cuma udah patah-patah. Makanya saya lagi copot, saya mau lagi cari. Nih kalau kita lihat ke bawah teman-teman, seal plate-nya juga masih aslinya tulisannya Corona. Benar. Cuman bautnya hilang satu. Untuk karpetnya juga masih asli Om? Karpet asli. Wah, luar biasa. Asli. Karpetnya dia wall. Iya, makanya tuh. Itu karpet zaman dulu banget tuh. Karpetnya asli, ya saya tutupin pakai ini biar awet. Itu luar biasa tuh. Om Tino ngerawatnya mobil dengan penuh kasih sayang. Bener sih kalau tadi kalau kata Om Tino, ini nomor satunya, nomor 2-nya Vespanya, nomor 3-nya baru istrinya. Istrinya yang sah apa yang bukan? Yang mana aja? Oh, yang mana aja. Oke Om Tino. Kita lanjut nanti Om Tino. Boleh. Balik lagi. Udah di kediamannya Om Tino sekarang nih. Tuh. Kalau kita lihat ada Vespa yang lu tadi ceritain nih ya. Iya. Kalau kita lihat di sini nih, ini nih koleksi Om Tino Vespa apa nih Om? Ini Vespa PS, namanya Sera tahun 84. Wih, ini emang Om Tino tuh ya vintage banget ya. Motornya vintage, mobilnya vintage. Terus kalau lu lihat Om Tinonya coba dong. Lu boleh kamera lihat Om Tino vintage banget ya. Ya senada semua. Senada ya. Senada. Mobil silver, rambut juga silver, luar biasa Om Tino emang nih. Semua silver. Nah, ini yang gue pengen gali lebih dalam lagi. Tadi kan Om Tino sempat bilang ini kan mobil bekas mobil kedutaan nih. Katanya tadi ada surat pelepasan kedutaan segala macam. Itu juga yang bisa membuat bangga Om Tino mempunyai mobil ini nih. Gue pengen lihat surat-suratnya, boleh Om ya? Boleh, ada. Nah, sini kita lihat teman-teman. Kita lihat surat-suratnya nih. Sebenarnya saya juga nggak tahu awalnya, cuman ketika habis setelah terima jual beli gitu ya, dikasih sama yang punyanya Pak ini surat-surat mobilnya. Pas saya lihat, wah, kok ajaib gitu ya. Kita lihat di sini. Ya. Ini surat permohonan masuk mobilnya impor ya. Surat permohonan impornya. Kalau bisa lihat di sini yang melakukan permohonan adalah namanya Dr. Frank apalah gitu ya. Kenal Om? Enggak. Oke. Ini kebangsaan Amerika. Jabatannya dong, atasnya Kedutaan Amerika Jakarta. Oh, luar biasa. Dan di sini juga ada capnya ya, cap Kedutaan Amerika US Embassy. Lu kerja di sini Om? Enggak juga? Enggak, pengen banget. Cuman kayaknya susah. Coba mungkin ada teman-teman yang bisa masuk. Coba ya kalau ada lowongan, bisa info saya.
Jadi mobil ini masuk ke Indonesia lewat jalur CBU, Pomse, yang masukin kedutaan Amerika. Luar biasa. Pada zamannya ya, tahun 4 Juni 83. Tapi itu mobil tahun 81 nih ya. Mobil tahun 81. Ini surat-surat apanya lagi, ini permohonan, masih permohonan. Ini pelunasan bea masuknya. Gila, lengkap banget ya Om. Lu gila sih, lu canggih sih, masih nyimpan beginian sih. Ya, ini Anjing, kertasnya sampai warna coklat gini. ini nih bea masuk plus harga mobilnya 9.750.000 tahun 83. tahun 83. Mungkin Iya. kalau sekarang berapa tuh? Banyak lah ya. Iya. Gila Om Tino, Iya. luar biasa, masih ada begini-beginian. Ini yang perlu kita acungin jempol nih. Dia masih nyimpen surat-surat pelepasan dan segala macam dari kedutaan. Nah, ini sih yang saya ajaib nih, oh ternyata mobil ini mobil dinas kedutaan. Dan juga Om Tino rapi banget sampai dimapin surat-surat. Clipping. Emang ini mobil mungkin nggak tahu ya, lu nggak bakalan lepas kalau gimana kali ya. Lu mungkin sayang banget Sejauh ya. ini sih enggak. Iya, makanya kayak kalau gua lihat sih sampai lu rajin banget, lu clippingin segala macem. Nah. Terus lu tadi juga untuk rawatin mobil juga udah keluar lumayan banyak. Nah, Kayaknya lu bakalan long time banget sama ini mobil kayak. kayaknya Iya. mungkin ini adalah yang terakhir saya lepas kalau darurat aja. Mungkin ya. Jadi jangan ada yang berharap kalau mau nawar mobil Om Tino. Pernah berbagai tawar kok ya. Oh, dia pernah nawar juga ya Om? Sering. Oh. Kalau lagi di bengkel ada yang lihat, oh Pak bagus nih Pak, dilepas kak? Ya saya belum Pak, mohon. Masih sayang. Iya, iya. Tapi emang bener sih, mobil Om Tino ini, ya kalau misalnya gua mengendari mobil Om Tino saat ini ya, untuk tahun sekarang, pasti mata akan melihat semua mobil Om Tino. Secara mobil tua, tampilannya masih mulus, masih sehat, masih nyaman, AC juga masih ada, radio juga masih oke gitu. Oke. Jadi kayak selayaknya mobil zaman sekarang, tapi Nah. mungkin ya kenyamanannya beda, mungkin lebih nyaman dapat sekarang mungkin ya. Tapi kan Mungkin. ini untuk ukuran 81 mungkin oke lah, masih Masih oke. dibilang oke lah ya, seperti itu. Saya keluar kota juga masih oke nih. Bensin ini boros dong? Bensin untuk 1800 cc karburator standar. Standar lah ini ya. Iya. Kalau kakinya sekolah gitu ya, Nah, 110 masih dapat. kalau 10 masih dapat ya. Luar biasa ya. Gua nggak terlalu concern banget sih masalah itu, karena mobil tua juga untuk pengapiannya kemudian tidak secanggih mobil sekarang ya, kayak seperti itu ya. Kalau sekarang kan udah ada injection segala macam. Mungkin kalau yang ini masih teknologi lama kan, seperti Nah, itu. karburator. Iya. Mungkin itu aja Om Tino. Terima kasih banyak nih Om Tino udah diajak main ke rumahnya. Tadi juga gue sebelum ambil gambar diajak makan. Ada ayam goreng, ada tahu, ada pete, kesukaan gue semua. Makasih banyak. Gue Sama-sama. senangnya ya dengan adanya kegiatan gue setiap minggu seperti ini untuk review-review mobil kayak gini ya, review kecil-kecilan dah, bukan review profesional gini. Gue bisa ketemu teman-teman gue, bisa ketemu Om Tino, kemudian nanti siapa lagi. Nah itu mungkin nilai plus untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Menurut gue seperti itu sih kalau gue. Mungkin itu aja. Kalau misalnya ada yang komen, silakan komen di bawah. Mau tanya-tanya lebih lanjut ke Om Tino juga boleh, cara rawat mobil apa untuk Boleh, corona ini. Nanti kita tag IG, punya IG nggak Om? Ada. Oh, ada. Ada dong. Walaupun tampangnya vintage tapi masih main IG, tenang aja. Iya, ada. Ya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kami tunggu agar kami bisa terus berbahagia, juga memberikan yang terbaik kepada teman-teman sekalian. Betul. Terima kasih, itu aja dari kami. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cing, thank you.